Banyaknya berita tentang pengemis di jalanan yang terjaring razia dan didapati memiliki uang jutaan rupiah atau bahkan rumah besar di kampung halaman terkadang membuat kita ragu untuk memberi bantuan kepada para pengemis. Atau terkadang belas kasihan kita acap kali dimanfaatkan dan diubah menjadi kewajiban, sehingga kita menjadi dilema dalam menolong orang lain. Belum lama ini, hal serupa dirasakan oleh banyak netizen dan menjadi viral di media sosial. Dalam beberapa konten yang dibagikan, ada beberapa netizen yang merasa bantuan rutin yang diberikan kepada orang-orang tertentu berubah menjadi kewajiban. Bahkan, orang-orang yang dibantu menjadi marah ketika bantuan dihentikan. Atau pengalaman YouTuber Willy Salim yang sering membuat konten membantu orang lain. Dalam satu kesempatan, rumahnya didatangi oleh anak remaja dari luar kota dan minta dibelikan HP. Remaja tersebut rela tidur di pinggir kali selama 2 minggu demi bisa bertemu dengan Willy Salim. Namun melihat usianya yang masih remaja, Willy Salim menawarkan biaya pendidikan dan biaya hidup yang lebih layak. Tetapi tawaran tersebut ditolak karena ia merasa sudah pusing dengan pendidikan dan tetap memilih HP. Hal-hal tersebut bisa membuat kita dilema dalam menolong orang lain. Satu sisi hati kita tergerak oleh belas kasihan dan ingin menolong. Namun di sisi yang lain, kita merasa takut bantuan yang kita berikan bisa menjadi bumerang bagi kita atau setidaknya kita jadi merasa dimanfaatkan atau dibohongi. Lalu bagaimana sebaiknya kita menolong orang lain? Apa kata Alkitab perihal menolong orang lain? Atau kita perlu menjawab pertanyaan apa batasan belas kasihan dalam menolong orang lain? Pertama, belas kasihan adalah karakteristik utama Allah. Belas kasihan adalah salah satu karakteristik utama dalam diri Allah. Alkitab mencatat bagaimana Allah dengan panjang sabar terus mengampuni kesalahan-kesalahan umatnya. Bahkan puncak belas kasihan Allah diwujudkan dalam diri Tuhan Yesus yang juga penuh belas kasihan. Dalam beberapa kesempatan, Alkitab juga mencatat hati Tuhan Yesus sering tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang lain. Dan dalam perkataannya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa yang ia kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita pun harus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Bukan saja karena kita meneladani hati Tuhan Yesus, tetapi kita pun juga adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari Allah. Kedua, Allah membenci si pemalas. Pengajaran Alkitab bersifat holistik bagi kehidupan kita. Kita tidak boleh jatuh ke satu sisi dengan ekstrim dan juga tanpa memperhatikan sisi yang lain. Selain menekankan belas kasihan, Alkitab juga membenci orang yang malas. Kitab hikmat seperti Amsal berbicara paling banyak tentang si pemalas. Misalnya, penulis kitab Amsal menyebut orang yang malas merupakan saudara dari perusak, sehingga ia memerintahkan si pemalas untuk pergi dan memperhatikan semut yang rajin mengumpulkan makanannya. Dan Alkitab juga berkata dengan keras agar orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Perkataan-perkataan keras tentang si pemalas ini merupakan peringatan juga bagi kita dalam membantu orang lain. Jangan sampai bantuan kita memberikan kontribusi pada kelambanan, keengganan, kurangnya usaha, dan kemalasan seseorang untuk berusaha sendiri. Salah satu tujuan karunia roh yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah agar kita saling melayani dan untuk saling membangun. Karena hati yang berbelas kasihan merupakan pemberian dari Allah juga. Maka belas kasihan kita seharusnya dalam kerangka untuk membangun orang lain, agar mereka kelak bisa berusaha sendiri dan tidak jadi pemalas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki hikmat dalam menolong orang lain. Kita harus mencari tahu akar masalah seseorang yang ingin kita tolong, ketimbang hanya memberikan bantuan di permukaan saja. Dengan memberikan bantuan pada akar masalahnya, kita mengharapkan orang tersebut kelak dapat menyelesaikan sendiri masalah-masalahnya yang ada di permukaan. Hal ini juga penting untuk diajarkan kepada anak-anak kita.
Orang tua harus mengedukasi anak-anak remaja akan pentingnya memiliki hati yang berbelas kasihan kepada orang lain. Namun juga memiliki hikmat agar belas kasihan mereka tidak menjadi kontribusi kemalasan orang lain. Mau tahu apa kata Alkitab tentang trending news di seputar dunia anak remaja? Subscribe channel YouTube Lensa Hidup, klik lonceng supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya.